Tuan Pulau Ouyang, aku serahkan orang ini padamu. Chen Ping menyerahkan Wang Qingxi kepada Ouyang Xing. Lagi pula, ada banyak murid dari Pulau Obat Pembunuh di Sekte Penghancur Surga ini, dan Ouyang Xing baru saja menyerang Wang Qingxi. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Pulau Dewa Pengobatanku seperti ini sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membalas budimu, kata Ouyang Xing dengan sedikit malu. Tuan Pulau Ouyang, demi semua apoteker di surga dan dunia manusia, Anda tidak ragu-ragu untuk melawan Tianzan Dazong sendirian. Apa yang saya lakukan bukanlah apa-apa. Chen Ping menghibur Ouyang Xing, lalu melihat ke laut dan menemukan bahwa perahu roh Su Tianzuo dan yang lainnya telah lama menghilang. Dia terkejut dan berkata, di mana Su Tianzuo dan orang-orang itu? Rusak, biarkan mereka kabur. Tadi tidak ada yang memperhatikan. Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia segera berkata dengan cemas. Mereka tidak bisa lari jauh, ayo kita kejar mereka secepatnya. Kata Zhen Yuandao. Ya, cepat kejar. Zhou Qian juga menyuruhnya mengejar dengan cepat. Tuan Ouyang, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Kita akan berkumpul di konferensi Master Kedokteran tahun depan. Chen Ping menangkupkan tangannya ke arah Ouyang Xing dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu, rekan Daois Chen. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, Wang Qingxi berkata, Chen Ping, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu gambar pada pedang raksasaku yang menekan tanda darahku? Katakan padaku, aku bisa beristirahat dengan tenang meski aku mati. Oke, izinkan saya memberitahu Anda. Apa yang saya gambar saat itu adalah pola ilahi. Chen Ping berkata perlahan. Pola ilahi. Wang Qingxi terkejut, matanya melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, pola ilahi, ternyata itu adalah pola ilahi. Sepertinya saya tidak kalah secara tidak adil. Petik 2. Ouyang Xing dan yang lainnya tidak tahu apa itu pola dewa, tetapi menilai dari penampilan Wang Qingxi, pola dewa itu pasti sangat kuat. Chen Ping dan yang lainnya mengemudikan perahu roh untuk mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya, sementara Ouyang Xing mengantar Wang Qingxi dan murid Pulau Yaoshen yang tersisa kembali ke Pulau Yaoshen. Presiden Su, mereka mengejar. Kita harus mempercepat. Jika kita melarikan diri ke benua wilayah barat, orang-orang ini tidak akan bisa melepaskan kita. Bao Longxing sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar saat melihat Chen Ping dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh untuk mengejar. Tentu saja Su Tianzuo juga tahu bahwa meskipun mereka tiba di benua barat, Chen Wenliang dan Chen Ping tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Cara terbaik saat ini adalah melenyapkan Chen Ping dan yang lainnya di lautan luas. Hanya saja orang-orang ini sama sekali bukan lawan Chen Ping. Bahkan Tianzan Dazong dihancurkan dan Wang Qingxi ditangkap. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Oke, berhenti bicara. Aku tahu, kamu berkicau di telingaku, apa kamu menyebalkan? Su Tianzuo memelototi Bao Longxing. Dia tahu segalanya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Presiden Su, jika kita tidak pergi ke benua wilayah barat sekarang, kita mungkin masih punya cara untuk membunuh orang-orang di belakang kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih berjalan ke arah Su Tianzuo dan Bao Longxing. Su Tianzuo dan Bao Longxing sama-sama memandang apoteker tua itu dan sedikit mengernyit. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal orang ini. Kali ini, meskipun mereka dipimpin oleh Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, keluarga Bao, dan keluarga Diao, ada apoteker lain yang bergabung dengan mereka. Hanya saja kekuatan para apoteker ini relatif lemah, sehingga tidak banyak bicara. Apoteker tua seperti itu adalah seorang kultivator biasa, dan dia bergabung dengan Su Tianzuo dan yang lainnya untuk mendapatkan beberapa manfaat, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Siapa kamu? Su Tianzuo sedikit mengernyit. Presiden Su, nama saya Feng Xing, dan saya adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Saya belajar menjadi apoteker karena saya suka memurnikan ramuan sejak saya masih kecil.
Saya sudah sering berkeliaran di laut di wilayah barat ini, jadi saya cukup mengenalnya. Kata Feng Xing, kamu dari wilayah tengah, kenapa kamu datang ke wilayah barat untuk jalan-jalan? Bao Longsing bertanya. Wilayah barat adalah tempat dengan apoteker terbanyak dan keluarga apoteker terbanyak di seluruh surga dan dunia manusia. Selain itu, kota Yongel di wilayah barat adalah lokasi asosiasi apoteker wilayah barat, dan juga mengadakan konferensi apoteker, jadi saya tidak memiliki guru, jadi saya hanya bisa mempelajari seni secara diam-diam di sini. Kota Yongel dekat dengan laut, jadi saya sangat akrab dengan laut ini, dan saya telah mengunjungi Pulau Dewa Pengobatan berkali-kali. Feng Xing menjelaskan. Ketika Su Tianzuo mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk. Seperti Feng Xing, yang keluarganya bukan dari keluarga penyulingan obat, memang sangat sulit baginya untuk menjadi seorang apoteker dan belajar alkimia sendiri. Anda hanya dapat mengandalkan belajar mandiri dan keterampilan mencuri, tetapi di kota Yongel Anda dapat berkomunikasi dengan banyak apoteker dan berkembang paling cepat. Kamu baru saja bilang kamu bisa membunuh orang-orang di belakangmu. Apa yang terjadi? Su Tianzuo bertanya. Presiden Su tidak tahu apa-apa. Kami tidak ingin kembali ke benua barat sekarang. Sebaliknya, kami berbalik dan menuju ke selatan. Sekitar 1 jam atau lebih, kami akan memasuki wilayah lautan badai. Badai sering bertiup di tempat itu. Kudengar badai itu berasal dari binatang raksasa jauh di bawah laut. Akan ada badai pada tanggal tertentu setiap tahun. Selama kita memimpin orang-orang di belakang kita ke daerah badai, kita bisa menggunakan badai itu untuk membunuh mereka, dan biarkan mereka pergi ke dasar laut untuk memberi makan monster itu. Kata Feng Xing, kalau begitu, bukankah kita juga akan menghadapi badai dan memberi makan monster juga? Bao Longsing bertanya dengan bingung. Tuan Bao, jangan khawatir. Saya paham dengan jalur badai. Saya akan menghindari badai sebelum badai itu datang. Sekarang kita hanya punya jalan ini. Jika kita melanjutkan ke benua wilayah barat, kita mungkin tidak akan melihat daratan dan akan disusul oleh mereka. Feng Xing menjelaskan. Bao Longsing terdiam karena dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai segel persetujuan ini. Setelah Su Tianzuo berpikir sejenak, dia segera berkata dengan keras, putar kemudi dan menuju ke selatan. Su Tianzuo memutuskan untuk mempercayai Feng Xing sekali saja, bagaimanapun juga, apa yang dia katakan itu benar. Selain metode ini, Su Tianzuo tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya. Perahu roh mengubah arahnya, dan didorong oleh kekuatan spiritual dari banyak apoteker, ia dengan cepat berlayar menuju kejauhan. Dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari daratan. Melihat Su Tianzuo dan yang lainnya tiba-tiba berubah arah, Chen Ping dan yang lainnya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang seperti Su Tianzuo mengubah arah mereka? Bukankah mereka ingin kembali ke wilayah barat? Chen Wenliang berkata dengan bingung. Apakah orang ini melihat bahwa kita akan mengejar dan mengetahui bahwa kita tidak akan melepaskannya meskipun kita melarikan diri ke wilayah barat, jadi dia berencana untuk melarikan diri ke tempat lain? Kata Zhen Yuandao. Apakah dia melarikan diri ke sana? Arah ini sepertinya ke arah selatan. Ada lautan luas dan tidak ada daratan di sana. Saya khawatir bahkan tidak ada pulau. Zhou Qian berkata dengan sangat bingung. Chen Ping mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang seperti Su Tianzuo ini. Mungkin aku tahu apa yang ingin mereka lakukan. Saat ini, Zhong Qing berbicara. Senior Zhong, tahukah kamu? Chen Ping memandang Zhong Qing. Mereka seharusnya menuju lautan badai. Di perahu spiritual mereka, pasti ada seseorang yang berkeliaran di sini sepanjang tahun. Kata Zhong Qing. Badai laut. Semua orang tercengang. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang wilayah laut seperti itu selama bertahun-tahun? Zhen Yuandao bertanya. Badai laut ini tidak meletus setiap hari, tapi terjadi pada waktu-waktu tertentu. Saya tidak tahu waktu spesifiknya.
Tetapi saya mendengar dari orang lain bahwa badai ini terlalu menakutkan, dan terdapat monster yang cukup menakutkan di daerah itu. Saya pikir Su Tianzuo pasti telah membawa kita ke wilayah lautan badai, dan kemudian menyebabkan kita menghadapi badai dan semuanya terjatuh. Orang ini sangat kejam, Zhongqing menjelaskan.